Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Rabb. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Kami hadir dalam acara Bincang Sahur. Menemani waktu sahur Anda, Ikhwan akhwat, kami ingin menyapa Anda pendengar setia Radio Silaturahim yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Tidak lupa yang berada di daerah Batam, begitupun Malaysia, Johor, dan Singapura. Kami juga menyapa Anda Ikhwan akhwat yang berada di daerah Sukabumi, Banyuwangi, Palembang, Pontianak, Semarang juga tidak lupa, dan juga ada pendengar komunitas baru pendengar Radio Silaturahim di daerah Yogyakarta. Begitupun Anda Ikhwan akhwat yang selalu setia menyimak siaran-siaran Rasil melalui streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com dimanapun Anda saja berada. Dan juga kami menyapa para pemirsa YouTube channel Rasil TV. Jangan lupa untuk terus menyimak konten-konten video yang ada di YouTube channel Rasil TV. Anda juga bisa mengajak saudara, teman gitu ya, untuk like, subscribe gitu ya. Makin banyak subscribernya, viewernya, insya Allah video-videonya pun akan lebih banyak lagi. Ikhwan akhwat, senang sekali kita sudah memasuki pekan-pekan akhir di bulan Ramadan tahun ini. Menemani waktu sahur Anda, kami akan menghadirkan salah satu tamu spesial kita. Beliau adalah salah satu narasumber Rasil, yaitu Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Kalau Ustadz Fawaz Abi Zawiyah itu nama asli apa bukan? Namanya sebenarnya panjang. Namanya panjang ya? Apa tuh, Ustadz? Fawaz Fauzan Azim Ghazali. Oh, itu nama aslinya tuh. Iya. Tapi di radio kita tahunya Panggilannya aja yang Fawaz, dari kecil dipanggilnya Fawaz. dari kecil ya. Fauzan Azimnya lengkapin. Fauzan Azim. Saya saat ini ditemani oleh Atep di kameramen, ada juga Rizal Haq, audioman, bersilaturahim ke kediaman beliau di daerah Haji Nawi ini ya. Betul. Daerah Haji Nawi, Jakarta Selatan. Kita ini ada di komplek Masjid Nurul Yakin. Nurul Yakin. Di sini juga ada ma'hadnya ya Ustaz ya. Ada ma'hadnya juga. Ma'had Ummatan Wahidah. Ummatan Wahidah atau Umdah Institute. Umdah Institute. Biasanya di bulan Ramadan itu kan pasti semarak, pasti rame. Kita tahu, sekarang kondisinya lagi pandemik nih maksudnya. Tapi sepertinya lantunan ayat Al-Quran, zikir-zikir dan ibadah itu nggak surut di sini. Alhamdulillah nggak surut. Jadi mulai semenjak jam 3 pagi kita sudah lantunkan adzan untuk qiyamul lail. Kemudian selepas sahur pukul 4 ya itu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran beberapa juzuk. Kemudian di akhir selepas baca Al-Quran, setelah membaca doa Al-Quran seperti yang biasa dibaca, membaca namanya Du'aul Fajri. Ya, doa fajar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagaimana dikutip Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian masuk waktu adzan subuh. Ya. Kita isi dengan tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian tasbihat jelang dan surat-surat pendek jelang iqamatus shalah. Selepas salat subuh kita zikir yang ma'thur seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Yasin. Dan ditambahkan biasanya ratibul haddad atau ratibul atas atau ma'thurat ya, seperti yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren. Kemudian tadabbur Quran hingga isyraq lebih 10 menit atau seperempat jam. Jadi setiap hari selama Ramadan. Tujuan tidak lain berharap kepada Allah, membantu pemerintah juga. Betul. Ya untuk bermunajat kepada Allah, sang pemberi ketetapan akan berlakunya COVID-19 di negeri kita, agar segera Allah berkenan angkat ujian ini, karena mungkin banyak saudara kita yang merasakan efek begitu berat. Jadi kita berdoa, bermunajat. Kemudian zuhur salat 5 waktu seperti biasa. Kemudian ada pembacaan doa perbaikan nasib juga kita baca, khususnya antara azan dan iqamat zuhur di waktu pintu langit dibuka sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian asar juga berjamaah seperti biasa. Jelang maghrib kita adakan
buka puasa bersama. Hakikatnya sih cuman buka puasa keluarga doang. Iya. Anak-anak santri yang tidak pulang, siswa yang tidak libur. Karena kan tentunya sekolah diwajibkan tutup juga madrasah kita ya. Ada madrasah tahfidzul Quran untuk level MI dan RA harus libur mengikuti aturan pemerintah. Tapi sebagian santri dewasa yang ada dalam umatan wahidah tidak pulang. Nah, jadi kita asalnya buka puasa bersama aja dengan keluarga. Cuman karena memang masjid kita ini sejak bertahun-tahun yang lalu, karena ini memang masjid yang dari peninggalan kakek, ya, peninggalan kakek dan guru beliau Al Habib Ali Kuitang mengadakan buka puasa bersama dari dulu, takjil lah paling tidak dengan makan malam, hidangan malam. Sudah biasa jadi supir bajai, ojol, kemudian supir taksi atau warga yang sekitar mau mampir, mau nggak mau kita lanjutkan tradisi itu, walaupun dengan protap COVID kita atur juga kebersihannya, jaga jarak sebisanya. Kemudian setelah berbuka puasa kita lanjutkan sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib baru makan malam. Karena biasanya kita anak santri mengadakan sholat tasbih jelang isya, kemudian baca ratib, masuk isya, sholat isya berjamaah, tarawih seperti biasa, alhamdulillah, aman sentosa, tidak ada yang terkena juga, alhamdulillah. Dan memang sini biasanya pakai juz ya, 1 juz, diusahakan tarawihnya 1 juz 1 malam. Nanti malam 29 hatam. Itu. Nah, ini alhamdulillah. Ini kayaknya ini pendengar cerita Ustadz tuh banyak yang kangen. Soalnya nggak semua masjid seperti itu Ustadz. Teman-teman yang mau mampir. Jadi juga ini Ikhwan Akhwat memberikan informasi juga kepada kita bahwa nggak semua kok daerah Jakarta itu sesepi atau segenting yang seperti diberitakan ya. Iya, di sini kita langsung melihat suasananya juga, kita lihat protap yang dilakukan oleh masjid juga. Insya Allah semua itu ada dalam lindungan Allah gitu Ustaz. Alhamdulillah. Yang tujuannya ya logikanya gini, kalau kita memang dianjurkan untuk beribadah di rumah, dalam artian tentunya kenapa di rumah ya, karena hanya lingkungan orang-orang yang ada di rumah itulah tidak terkontaminasi dengan orang lain. Tentunya orang sekarang kalau kita logikakan, Mas Angga, kalau kita bertamu ke rumah Mas Angga, pastilah di rumah Mas Angga akan menghormati kita kan, asal kita menjaga sopan santun, adab-adab ketika mau bertamu, ya kan. Anggaplah misalnya tuan rumah bikin tulisan, masuk rumah saya wajib bersih, pakaian rapi, bersih, wangi, ya, tangan juga sudah bersih, kalau bisa gunakan masker. Tuan rumah bilang begitu kan. Nah, ketika kami datang berkunjung ke rumah Mas Angga dengan protap yang sudah ditetapkan itu, pastilah tuan rumah akan menghormati, bahkan menjamunya dengan jamuan yang baik, ya kan. Barangkali malah kalau mau pulang akan disiapin, mau ada oleh-oleh atau bagaimana oleh tuan rumah. Nah, sekarang masjid adalah rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi kalau kita baca sejarah dari kutubus sirah dan kutubus sunan, para sahabat itu kalau sudah ahammahu hammun azim faza'u ila masjid. Mereka kalau sudah ada urusan yang mereka nggak kuat untuk mencari solusi, tempat pengaduannya di mana? Hanya di masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa ahabbul biqa 'alallahi masajiduha. Tempat yang paling disuka oleh Allah di atas permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Pemilik rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengamalkan panduan ilahi, Quran surah Al-A'raf dijelaskan di situ Allah memerintahkan, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak turun Adam, gunakan perhiasanmu. Arti bahasa sini kan perhiasan secara terjemah, tapi kan artinya adab-adabnya. Artinya masuk ke rumah Allah Ta'ala, gunakan pakaian yang bersih, tangan sudah bersih suci, kemudian baju kita juga bersih wangi. Nah, agar apa? Agar kita dihormati oleh tuan rumah. Nah, ketika Allah perintahkan kita melalui baginda nabinya dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu, hatta yukrima jarahu, ya, atau hatta yukrima dhaifahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah beriman seorang dengan iman yang sempurna sehingga ia memuliakan tamunya. Rasulullah manusia yang dikenal paling memuliakan tamu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita punya masalah pandemik, panik kita punya pikiran, galau kita punya dari sisi kejiwaan, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bersih, menjaga protap kesehatan dan kebersihan, lalu kita datang bersujud kepadanya, mengadu, mengeluh padanya, ya Rob, kami tidak mampu menahan ini semua. Masa tuan rumah nggak akan memberikan kehormatan? Pasti akan menghormati, memuliakan, menjamu. Yang mana Nabi katakan ketika masuk
minta ampun dan minta pintu rahmat dibukakan. Dan diangkatnya ujian bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid mintakan ampun, kemudian mintalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk membawa noda-noda, membawa permasalahan, lalu dicuci oleh Allah dengan ampunan dan rahmatnya, pulang membawa keberkahan dan kebaikan untuk orang sekitarnya. Itu logikanya begitu aja. Logika, tapi itu udah secara hakikat itu orang beriman tuh pasti. Belum lagi kan ayat-ayat di seputar itu semua. Iya, begitu ya Ustaz ya. Nah, nanti secara lebih dalam tentu akan kita bahas juga. Tapi sebelumnya, ini pendengar yang lebih tahu, yang lebih dekat nih dengan sosok Ustadz Fawaz nih. Baik. Ustadz Fawaz, kalau saya pengen tahu itu mondok ya? Kalau riwayat pendidikan gimana Ustadz? Bisa cerita? Riwayat pendidikan ya? Kebetulan emang di sini notabene keluarga besar. Di sini kan ada Jalan Haji Nawi, Haji Syahrin, Haji Raya, Haji Salim, Haji Saib, Haji Pentul, Haji Zaini, dan sekitar itu semua. Itu notabene Haji Pentul. Haji Pentul. Bukan Haji Bentul. Bukan Haji Pentul. Ada Jalan Haji Karim, ada Jalan Haji Zainuddin. Ini memang notabene di Gandaria Utara ini dan Gandaria Selatan ini satu kesatuan rumpun keluarga ya, keluarga besar. Alhamdulillah keluarga besar ini dulu yang datang ke sini menurut cerita-cerita itu kakek kami yang ketujuh itu berasal dari Cirebon. Dari Cirebon, namanya Syekh Zahran atau dikenal dengan Bek Jahran karena beliau memang ahli bela diri dan juga pendakwah. Kemudian adik beliau itu yang menikah dengan Sultan Hasanuddin Banten, adik beliau atau Sultan Maulana Yusuf. Nah, beliau datang ke sini dan makamnya ada di sekitar di daerah Gandaria Selatan di seberang sana, sebelah selatan. Itu beranak pinak, ya. Kemudian dari keturunan beliau ini memang ada dua. Satu sisi aparat pemerintah, artinya jagoan, kemudian jadi kalau bahasa dari lurah ya, Demang lurah, ya. Sebahagian lagi jadi guru ngaji memang, mualim, guru ngaji. Nah di sini ada pesantren besar yang di sini dan cukup tua dan menelurkan banyak tokoh-tokoh mungkin levelnya nasional juga ya, pesantren Miftahul Ulum. Salah satunya dulu Bupati Depok tuh, Bupati Depok, siapa namanya, Nur Ismail ya? Nur Mahmudi. Ismail. Ya dulu itu juga alumni wali kota dan pernah jadi menteri kan? Nah, itu alumni pesantren juga. Itu semua dalam bingkai adat Betawi ini. Iya. Udah jadi Betawi lah istilahnya gitu. Betawi sini. Ya. Nah di sini memang dari dulu dikenal begitu. Ya saya kecil hidupnya di Basaran dulu Langgar ya. Langgar musola. Karena emang kakek guru Haji Musonib bin guru Haji Ilyas, memang guru ngaji. Jadi kita kecilnya bahkan juga tidurnya di Langgar. Kebetulan depan rumah aja kan, depan rumah. Yang sekarang jadi madrasah dulu rumah tempat saya lahir, rumah kakek. Ayah saya anak paling kecil dari 11 kakak beradik atau 13 lebih kurang. Ya, itu di sana ngaji lekar semua. Di bibi saya dan paman saya juga mengaji di situ. Kemudian sekolah secara level pendidikan formal, saya cuma sampai SD. Di sini SD Islam, Manaratul Islam. Itu. Kemudian lepas SD tahun 90, saya dibawa ayah, kan ayah alumni Tebuireng. Tapi ayah nggak bawa ke Tebuireng, bawa saya ke pesantren Sarang, Rembang. Tempatnya Kiai Abdul Rahim dan Kiai Maimun Zubair dulu. Karena di situ ada teman beliau mondok namanya Kiai Faqih Imam, keluarga dari keluarga Kiai Maimun, pengasuh Ma'had Madrasah Al-Ghazaliyah Asy-Syafi'iyah. Nah, kebetulan saya baru beberapa lama di situ kurang betah. Karena airnya asin. Di Rembang tuh. Di Rembang. Oh, itu ini ya, dekat laut. Pinggir laut. Bukan dekat laut, pinggir laut. Oh, pinggir laut lagi. Jadi kalau kita mau mandi air tawar itu naik angkutan dulu. Oh gitu. Cuci baju, air tawar di sumber namanya, di sumberan ya. Nah, jadi akhirnya diajaklah pindah bersama kakanda sepupu saya ke pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur. Nah, di pinggir Bengawan Solo. Tadinya di pinggir laut, ini pinggir sungai Bengawan Solo. Udah nggak asin ya? Udah nggak asin. Bertahan di situ kita. Lebih kurang saya belajar di situ 6 tahun. Hampir 6 tahun. Dan kebetulan 2 atau 3 tahun terakhir itu saya dapat tugas khidmah din dalem. Jadi kalau bahasa orang Jawa jadi abdin dalem. Ya sampai bahasanya pun bukan abdi dalam tapi abdin dalem. Jadi lekat ya, abdin dalem. Gitu. Bukan abdi dalam tapi abdin dalem. Nah, di tempat Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Nah, Langitan itu kan pesantren tua juga. Ya. Kiai Khalil Bangkalan juga alumni situ. Kiai Hasyim Asy'ari juga mengaji di situ.
Di sana ada 2 pengasuh, yaitu Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid, gurunda kami, kemudian Romo Kiai Haji Abdullah Faqih. Nah, Kiai Abdullah Faqih ini memang beliau ini bagi tugas. Kalau Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid nggak sibuk-sibuk dengan urusan yang sifatnya formalitas, instansi, nggak. Beliau hanya ngajar saja. Nah, sepupunya Kiai Haji Abdullah Faqih selain mengajar, mendidik santri, karena santrinya saat itu lebih kurang 5.000, itu ngurus urusan yang bersifat administrasi juga. Yeah. Itu dibantu putra-putra beliau dan pengurus-pengurus santri yang senior. Saya di sana lebih kurang mengaji dan berkhidmah, ngurus kamar khusus beliau, bebersih, kemudian ngurusin sapi, ngurusin sawah. Karena memang di sana kita ditanamkan sebuah, mungkin bukan doktrin ya, sebuah panduan tarbiyah, bahwa kalau ada santri yang dari sisi kekuatan hafalan, kecerdasan kurang, itu kalau mau mengkatrol kecerdasannya, hikmah gitu. Kebetulan saya dulu sedih gitu, tertinggal mulu sama teman-teman kalau ngafal gitu. Jadi nangis lah istilahnya, karena anak Jakarta sedikit di sana. Jadi ada prioritas lah buat anak Jakarta untuk bisa langsung menghadap kiai, karena biasanya urusan yang lain ngadap ustadz di asrama. Nah, karena kita anak Jakarta sedikit gitu kan, akhirnya kita langsung mengadukan permasalahan. Itu Yai ini Fauzan ini kok ngafal susah ya, kalau habis hafal cepet hilang gitu kan, nangis aja kita bisanya. Yang lain teman-teman udah dapat sekian banyak hafalkan alfiah, hafalkannya naik, kita ketinggalan terus. Nah, Yai suruh hikmah, mau dah ngurusin sapi, nggih Yai mau gitu kan, biar berkahnya Yai. Nah, urus sapinya Kiai, ngurus kamar pribadi beliau. Akhirnya bisa, alhamdulillah hikmahnya bisa melihat langsung kegiatan beliau ya, karena saya nyiapkan air untuk kamar mandi. Dulu kan ya Fakih kan dulu kan namanya orang dulu tuh WC itu nggak gabung dengan rumah ya, bisa di luar gitu. Jadi kita siapin air dulu dari sumur, nyiapin nimba ya untuk nyimpen di jedingnya Yai Fakih. Itu kita bisa lihat langsung wirid beliau di malam hari, karena rupanya setelah kita tahu ya Fakih sering keluar malam lihat anak-anak gitu kan. Kemudian ketika santri belum pada bangun pun beliau sudah bangun, bertahajud, bermunajat, mendoakan para santri. Nah, dari pengalaman dari situlah kita dapat. Nah, kemudian subhanallah saya kena satu penyakit hepatitis ya. Kalau orang kita dulu kita bilang sakit kuning ya. Sakit kuning. Akhirnya saya pulang dulu berobat. Sudah cukup parah, harus dioperasi. Tapi saya nggak mau. Akhirnya ada di sini di daerah Cipete ada profesor. Itu di usia berapa saat? Itu kalau tadi lulus SD 6 tahun ya, SMP mau masuk SMA ya, umur SMA 16-17 tahun ya. Kemudian saya pulang ke Jakarta berobat di dokter spesial penyakit dalam, Profesor Yose Rosma namanya, orang keturunan Belanda juga tapi Muslim. Beliau ketika bilang saya nggak mau operasi takut, beliau suruh terapi. Terapinya itu sehari konsumsi apel 1 kilo. Sehari. Nah, kalau nggak mau operasi nih, coba terapi dulu aja sebulan atau 2 bulan. Apelnya apel apa, Ustaz? Apel Malang. Oh, apel Malang. Itu apel Malang. Dulu kan apel tuh barang mewah ya. Bukan apel Cina, bukan? Bukan, alhamdulillah nggak ada dulu. Dulu belum ada ya? Belum ada. Apalagi di daerah Lamongan ya, di Babat Langitan tuh apel merah, anggur hijau. Iya. Anggur merah tuh istimewa dulu. Iya. Mewah. Jadi kalau kita orang Jakarta nih bawain kiai oleh-oleh, yang sana nggak ada dulu. Kita bawain anggur hijau tuh kayak seneng banget ya. Bawain lengkeng juga. Dulu kan barang langka di Jawa paling anggur hitam udah paling bagus tuh. Kalau enggak anggur Jawa. Juwet. Yang asem. Apa namanya? Jamblang ya. Jamblang. Anggur Jawa tuh kan ya. Bukan gowok bukan ya? Gowok lagi. Lain lagi ya. Nah, akhirnya balik ke Langitan, lapor lah dengan Kiai. Kiai kasih rekomendasi surat. Kata Kiai, bahasanya Kiai, itu ada muridku di daerah Pujon Batu. Batu itu kan tempatnya apel. Malang. Namanya Muhammad Ihya. Itu santri kesayanganku, kata beliau. Wis awakmu sementara ndokono di CE. Sementara di sana dulu. Terapi. Tempatnya apel kan. Wis awakmu bentino iso mangan 2 kilo iso katanya. 2 kilo bisa makan katanya. Tempatnya apel kan, kebun apel semua. Nah, bikin rekomendasi. Kenapa? Karena di sana pesantrennya Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin itu hanya menerima anak-anak lulusan aliyah pesantren. Artinya kalau bahasa aliyah pesantren ini levelnya sudah S1 kalau di formal ya, secara keilmuan itu. Lulus sanawiyah belum boleh, itu baru alfiyah juga belum boleh. Jadi lulus aliyah pesantren, pesantren salaf. Nah, akhirnya dibikin surat.
bahwa sementara ini anak tolong diterima untuk apa namanya terapi. Jadi bukan mondok kan, terapi berobat gitu. Ini pondok anak dewasa kan, pondok anak-anak mahasiswa kelasnya. Saya masih baru lulus Sanawiyah Langitan atau hampir lulus SMA kalau formilnya. Nah berangkatlah ke sana saya, ke sana. Ini pondok dakwah. Jadi pengasuhnya Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin ini, beliau membuat sebuah pondok pengkaderan dan pondok dakwah di tengah-tengah masyarakat yang notabene kristenisasi kuat, kemudian juga angling darmo, kepercayaan, kejawen, ya di sana banyak. Nah di situ beliau buka pondok, makanya untuk anak dewasa aja yang sudah siap terjun dakwah sambil belajar mendalami pengetahuan Islam. Nah termasuk sana ada belajar kristologi, jadi kita suka kunjungan ke pesantren sih namanya, sekolah teologi Alkitab di Batu, sekolah Kristen. Di sana juga pendetanya atau mahasiswanya suka datang ke tempat kita juga kunjungan. Jadi di sekolah di pesantren ini sampai ada pelajaran kristologi. Biar kita, memang namanya pesantren dakwah kan ya. Itu. Jadi kiai hanya di sana 4 hari, Senin sampai Kamis. Malam Jumat beliau berangkat ke Surabaya, berdakwah di Surabaya sampai hari Ahad. Malam Senin baru pulang ke Malang lagi. Nah, di hari beliau ini tidak ada di pesantren, tugas santri dakwah ke desa-desa. Itu langsung praktek gitu? Praktek. Jadi memang ada sistem KKN ya. Kerja nyata, tapi dakwah, KKN dakwah. Setahun 2 kali, nah sisanya jadi dari praktek aja. Menyebarkan, meluaskan sayap-sayap dakwah. Jadi kalau sana ada peta Pulau Jawa gitu, ini peta dakwah. Oh gitu. Daerah mana yang belum dikunjungin, mana yang sudah dikunjungin dakwah, KKN, terus belum ada kelanjutannya, itu semua ada. Makanya dari itu, walaupun pesantren itu baru dibuka tahun 90, lebih kurang 90, sampai saat ini cabang pesantren sudah 66. Di Indonesia? Di Indonesia. Itu, Masya Allah. Yang memang pesantren dakwah ya, dewasa. Nah saya paling kecil belum terima di situ. Nah cuma ini subhanallah, saya ini rupanya sebenarnya sudah mengidolakan beliau, Kiai Ihya ini. Jadi ketika saya sampai sana kaget saya, lah kok diarahkan ke sini. Jadi orang yang saya idolakan ini. Pertama kenal beliau Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin yang kita panggil Abina Ihya ini. Beliau diundang guru beliau yaitu Kiai Haji Abdullah Faqih untuk memberikan tausiah hataman kitab di Langitan. Jadi di Langitan itu tiap ada hataman kitab itu ngundang penceramah dari luar. Nah ini pernah diundang beliau. Nah Kiai Ihya ini setelah dari Langitan, beliau ini belajar ke Mekah, ke tempat Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Boleh hasil kapan-kapan nih kunjung ke Nurul Haramain nih ke Pujon itu untuk dialog. Karena Kiai Ihya ini bisa dikatakan murid yang paling dekat, paling disayang oleh Abu Said Muhammad Al-Maliki. Berarti beliau sekarang udah usia berapa, Ustaz? Usianya 60-an ya. 60-an ya. Itu. Nah, pertama saya kenal dengan beliau nih ketika beliau menyampaikan tausiah di hataman kitab Dardir namanya. Jadi kalau bulan Rajab itu di pesantren salaf itu biasanya ngatamin kitab di seputar Isra Mi'raj. Namanya kitab Ad-Dardiri. Ya, karangan Imam Ad-Dardiri dibaca tentang seputar Isra Mi'raj. Mungkin Anda pernah dengar juga kitabnya kan? Nah, yang ceramah Kiai Ihya. Nah, saya kan sudah jadi abdi dalam. Jadi tugasnya kita kan bawain minuman, semua menyambut tamu. Ketika melihat beliau memberikan tausiah, nggak tahu deh di hati itu ada rasa klik aja gitu. Walaupun kita nggak tahu siapa ini, ada jatuh hati gitu. Kok seneng ngeliat beliau ini. Cara beliau, santunnya kepada gurunya, walaupun sudah jadi kiai besar, gitu kan. Cara Muhammad duduk di hadapan kiainya, gitu kan. Nah, saya pun bagian tamu dan saya minta doa dari beliau. Tahu-tahu sebab sakit ini, ini kan corona banyak hikmahnya kan. Ini sebab sakit, sakit hepatitis. Saya akhirnya diantar Kiai Faqih ke sana. Dengan surat rekomendasi ini sementara. Tapi akhirnya jadi betah saya di sana. Asal cuma hitungan bulan, akhirnya sana 2 tahun saya di sana. 2 tahun. Kenapa? Harismanya yang kita nggak ini. Jadi beliau ini termasuk orang setelah Kiai Abdullah Faqih Langitan, orang yang menginspirasi saya dalam wawasan pemikiran. Kalau adab dan sopan santun dengan Kiai Faqih kita diajarkan di Jawa, Masya Allah. Kiai lewat di sana aja kita berhenti semua jalan, nunduk semua kan. Nah, setelah saya di dalam dikenalkan lagi dekat dengan beliau, dapat ujian-ujian khusus, dapat tatanan di seputar adab dengan orang tua, dengan guru. Nah, tahu-tahu Allah kirim melalui sebabnya sakit ini, penyakit ini melalui Kiai Faqih ke Pujon dengan tujuan terapi.
Akhirnya jadi menuntut ilmu. Akhirnya di sana kita belajar. Karena di sana memang karena anak besar, jadi ngajinya udah kita besar semua. Jadi nahwu aja nggak ada kecuali Alfiyah Ibnu Malik. Nah, saya akhirnya dapat kelas tambahan karena paling kecil, karena merekomendasi kiai. Ini berkahnya hikmah nih. Jadi berkahnya kita dapat berkhidmat sama orang mulia, kita dapat kemuliaan kan, kehormatan jadi ya. Dapat rekomendasi, kemudian kita dikasih sama Kiai Ihya, ditanya gaji kita apa saja, karena kan antum tahu di sini hanya untuk orang besar. Jadi untuk persiapan itu tambahan saya dikasih kelas khusus dengan kakak-kakak senior situ. Ada Ustadz Niam, Ustadz Syarifuddin dulu, ya Ustadz Fuad, di atas sana dikasih. Nah, akhirnya ngaji dengan beliau, dengan Abina, ngaji tafsir. Tafsirnya pun sudah levelnya, Abi Ihya itu sudah merangkum dari beberapa tafsir. Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsirnya semua dirangkum, beliau nuliskan, kita nyalin. Kemudian kitab-kitab besar fikihnya sudah level lintas madhab. Kitab hadis semua kutubus sittah dipelajari di sana. Nah, di sana saya ditanamkan oleh beliau belajar untuk keterbukaan wawasan dan pemikiran. Sampai kaidah yang saya ingat sekali dari beliau diambil dari kalamnya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sebuah ungkapan yang begitu menyentuh, menusuk jantung saya, yang saya ingat selalu, man katsura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang yang banyak ilmunya, pengetahuannya, itu terbukti dengan apa? Sedikit ingkar terhadap perbedaan. Jadi orang perbedaan, dia nggak bakal ingkar. Kenapa? Dia punya wawasan banyak dah. Oh iya, rupanya emang ini begini cara sholatnya, cara ibadahnya, cara pemikiran madhab fikihnya, atau madhab seputar apa yang kita pahami ini, pelajari, itu. Karena banyaknya wawasan, nggak mudah ingkar kita. Oh iya, wajar saja emang ada pendapat seperti itu, ada rujukannya seperti ini. Nah, itu beliau yang ingin sekali. Jadi man katsura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Siapa orang yang banyak pengetahuannya, tandanya akan tampak dengan dia sedikit mengingkari perbedaan yang tampak di hadapan mata dia. Itu kalimat itu kalau dibalikan bisa jadi bahaya ya. Berarti kan orang yang sedikit pengetahuan. Ya. Orang yang mudah mengingkari orang yang beda cara ibadah, beda cara pandangan, berarti tandanya ilmunya sedikit. Itu yang saya dapat meresap sekali. Belum lagi tarbiyah yang lain. Nah, selepas dari Pujon, saya awalnya sudah daftar di pesantren Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Karena kan daftar di sana di Mekah itu di Mekah full gratis tuh ya. Tapi syarat 10 tahun. Iya. Nah, tapi ditanggung semua nih. Ditanggung 10 tahun. Biayanya, makannya, izin tinggal semua ditanggung oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena beliau selain orang yang alim, bahkan dikenal dengan Alimul Hijaz dan Muhaddisul Haramain, beliau juga seorang yang ahli tijarah, perdagangan. Beliau banyak usahanya. Agnia juga lah ya. Jadi ilmu dan kaya juga beliau ini. Tapi semua hartanya Masya Allah diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang saya dengar sebelum beliau meninggal dunia, 2/3 ya, 1/3 hartanya diinfakkan, diwakafkan fisabilillah, yang 2/3 lah dibagikan untuk anak ahli warisnya. Itu lebih kurang begitu. Nah, dari Ustaz daftar ke sana? Daftar, kan mengantri. Antri, daftarlah kita. Daftar, kemudian baru pengen ada panggilan, ceritanya, kata Abi Ihya ada panggilan nih. Abi Ihya ke Jakarta, mampir ke rumah, ketemu ayahanda. Nah, ada syarat yang ayahanda Buya kurang cocok, yaitu 10 tahun nggak boleh pulang. 10 tahun nggak boleh pulang nih. Mau apapun ada urusan, nggak boleh pulang. Oleh Buya dilarang pulang. Abu Ihya nggak setuju. Udah kalau emang lo mau ke Timur Tengah, ya udah, nggak usah ke Mekah dah. Walaupun ayahanda dulu mengaji pada ayah beliau, Said Alawi Al-Maliki, mengaji pada Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ismail Zain Yamani, ayahanda di Mekah dulu tahun 70-an. Tapi beliau nggak berkenan sekarang saya ke Mekah karena terlalu lama. 10 tahun. Bahasa beliau, kapan lu kawinnya? Katanya gitu kan. Nah kan waktu itu umur saya udah 18-an atau hampir 20 ya. Nah kalau kita berangkat 10 tahun, 18 lah. 10 tahun berarti kan 28. 28 harus siap dulu. Ayahanda ada sedikit trauma karena beliau menikah agak lambat. Jadi nggak pengen juga saya lambat. Akhirnya dikirim saya ke Hadramaut. Ya, Yaman. Melalui di sini ada seorang dai yang dikenal, Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Baik Ustaz, ceritanya kita tunda dulu sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan lagi Iwan Ahwat. Tetaplah bersama kami. Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Sahur dengan Ustadz Pawas Abi Zawiyah
Nah, tadi di sesi pertama itu udah banyak cerita tuh, Ustaz, panjang banget ceritanya, Iya. gitu ya. Jadi kita dari Jakarta terus ke Sarang, Rembang, Rembang, Langitan sampai ke Pujon. Pujon ya. Pujon Malang, Nurul Haromen, Pujon Malang. Tadi pas mau ke Mekah, akhirnya kita stop dulu. Baik. Ustaz nggak jadi ke Mekah ya? Nggak Jadi jadi. ke Yaman, Ke Hadramaut. Yaman, Hadramaut. Ya. Dan dari seluruh perjalanan pengalaman pendidikan Ustaz, berarti sampai usia berapa tuh Ustaz pendidikan di pondok? Lebih kurang sampai umur 21 ya. 21. 21. Pengalaman pertama kali Ustadz ceramah atau dakwah di tengah-tengah umat itu usia berapa, Ustaz? Itu mulai di Langitan. Mulai di Nah, Langitan. jadi di Langitan 3 tahun ya. Artinya kalau sekolah formal mulai lulus SMP. Mulai lulus SMP. Nah, karena ayahanda kan Buya juga emang pendakwah ya. Ayahanda, kakek juga pendakwah. Mungkin ada naluri itu yang kebawa ya. Jadinya saya pun waktu mondok di Jawa juga sama ayah liburan nggak boleh pulang. Oh gitu ya. Kecuali udah siap ceramah, bahasa dia gitu. Kalau udah siap ceramah, boleh pulang. Akhirnya kita nggak pulang-pulang, ya kan. Nah, habis itu ke Hadramaut. Dari Hadramaut saya, alhamdulillah sejak tahun 97 sampai tahun 2001 lebih kurang. Saya tahun 98 berangkat haji dari Hadramaut ke Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ketemu. Beliau teringat bahwa saya pernah nge-apply apa namanya? Pendaftaran. Kamu siapa namanya? Ya kan? Nama saya Fauzan Azima. Dari mana? Hadramaut. Tahu tuh Hadramaut. Sebelum di Hadramaut di mana mondoknya? Saya bilang di Langitan dan Pujon. Tempat anak saya Muhammad Ihya. Iya, betul. Kamu pernah daftar ke sini kan? Pernah, Abu ya. Baik, panggil itunya, sekretarisnya. Ini Fauzan di map nomor berapa ini? Dia bilang, ada Fauzan ini map nomor 6 dari 80 atau 60 pendaftar. Kan? Udah deket kan namanya? Berarti memang udah mau dipanggil kan? Iya. Begitu tahu, saya punya memori ingatan kata beliau lebih kuat dari komputer. Sini kamu, saya ditampar sama Buya. Ditampar. Klepak, kencang banget, tangan Buya besar kan. Maksudnya kenapa nggak mau sabar ke sini gitu, koma ke tempat lain. Saya subhanallah, spontan aja, minta tambah lagi tamparan. Spontan aja. Abuya, tambah lagi Abuya, barokah Abuya. Tampar lagi sebelah kiri, lepok. Jadi Abuya nggak ketawa, mungkin dipikir ledek gitu kan. Iya, iya. Abis tampar ini, saya minta lagi Abuya, berkah Abuya, tambah lagi Abuya. Ditampar lagi, 3 kali saya tampar. Lalu Abuya ketawa, kakak. Kenapa? Nanti mau tampar katanya. Nggak sakit, berkah Abuya. Digigit kuping saya. Gitu. Akhirnya dengan soal itu, hubungan berlanjut. Kata Abuya, walaupun kamu di Hadramaut, tiap tahun wajib kesini. Saya yang ngongkosin hajinya. Oh gitu. Jadi saya tiap tahun haji tuh, subhanallah, berkahnya tuh. Kalau mungkin di Abuya saya nggak bisa keluar, karena 10 tahun dikurung aja di situ. Iya. Karena kata di Hadramaut, tiap tahun bisa ke sana. Abuya wajibkan saya ke sana, pergi haji, nanti sampai di Mekah, wajib ke sana. Dikasih tempat saya, dibayarin, sewa tempat, kemudian wajib hikmah sama Abuya. Karena Abuya memang mengedepankan hikmah di atas ilmu, Iya. melayani orang. Nah, itu kan. Nah, udah habis itu kita di Hadramaut belajar pada Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin, Al-Habib Umar bin Hafidh. Kemudian saya ikut daurah seperti di Jordania, Said Hasan bin Al-Segaf, dan beberapa ulama lain di Mekah dan Madinah, dan Habib Zain bin Smith dan sekitarnya. Habis itu pulang deh, tahun 2000, masuk 2002, pulang. Tapi pulang udah bawa istri loh. Udah bawa istri. Istri orang mana? Orang Betawi. Oh, bukan orang sana. Bukan, Betawi. Nah, Ustadz, kenapa ya jarangnya orang Indonesia itu yang mondok, misalkan dia sampai ke Timur Tengah rata-rata ya, itu jarang nikah sama orang sana gitu? Pertama, image-nya ya. Image-nya di Arab ini mahal maharnya. Oh. Saya kebetulan menikah, saya pergi haji pas tahun 2000 kalau nggak salah ya. Tahun 2000 itu, masih mondok ya. Ketemu jamaah kloter yang saya bimbing juga gitu. Iya. Gitu. Kemudian ya bincang gitu aja, bercanda-bercanda. Tahu-tahu berlanjut. Ini istri yang saya nikahi ini, akhirnya saya pulang. Iya. Datang ke sini menikahinya, alhasil kita bawa ke Hadramaut. Nah, anak saya yang pertama namanya Fatimah Zahra, lahir di sana. Lahir di sana. Jadi anak Abi Zawiyah itu lakob. Abi ayahnya, Zawiyah, Zahra, dan Alwiyah. Anaknya. Dua, Zahra dan Alwiyah. Jadi itu namanya Abi Zawiyah, biar nggak panjang-panjang gitu maksudnya. Fawaz Abi Zawiyah. Rata-rata gitu kalau setelah menikah punya anak tuh ada namanya Ada abu-abu. Abu-abu. Cuma kalau abu-abu kan image-nya tanda kutip ya. Ya kita Abi aja deh. Abi aja. Gampang. Karena teringat saya punya guru Abi Ihya ya kan. Jadi kita Abi aja. Nah, Ustadz, dari
saya akan membagi beberapa hal perjalanan hidup Ustadz gitu ya. Nanti saya akan tanyakan tuh dari pengalaman-pengalaman itu dalam pandangan Ustadz ini di dunia dakwah lah gitu ya. Ustadz kalau bisa dikatakan latar belakang tadi pesantren-pesantren NU ya, pesantren NU lalu ke Timur Tengah gitu. Pasti ada perbedaan gitu antara tradisi ibadah yang ada di Indonesia lalu tradisi ibadah yang ada di sana. Dan Ustadz lihat fenomenanya saat ini gitu. Saat ini kan mungkin lebih terasa perbedaan-perbedaan dari hal fikih, mazhab. Sekarang lebih kelihatan Ustadz. Kalau dulu kan ya saya mengalami juga di pondok, dulu tuh ya saya debat sama orang Syiah, debat sama orang NU, sama orang Ahmadi itu biasa dulu tuh nggak pakai sesat-sesatan. Kalau sekarang tuh udah ngeri, sekarang udah ngeri. Apalagi dengan dikaitkan dengan pergolakan di Timur Tengah. Nah, dari semua itu dalam pandangan Ustadz di dunia dakwah ini Islam sebenarnya bagaimana Ustadz? Baik, tadi sebagaimana Al-Fakir sampaikan sama antum, bahwa yang menginspirasi saya memiliki keterbukaan, artinya mutafattih al-afkar, itu adalah Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Kalau sebelumnya di Langitan, notabene kita tanda kutip ya, di pondok-pondok NU ya, doktrin ini nggak lepas dari doktrin. Jadi kita didoktrin ya. Artinya belum diajarkan untuk kritis dan terbuka. Nah, barulah saya di Pujon dikenalkan itu oleh Abi Ihya. Walaupun tetap menjaga protap adab dan hati kepada orang yang lebih tua, ulama yang lebih dulu. Tapi itu diajarkan kita untuk berpikir kritis. Karena rupanya Islam ini kan mengajarkan orang untuk memiliki keterbukaan, wawasan, berpikir, dan ada kutip kritis juga itu. Sehingga ayat-ayat suci Al-Quran setelah saya pelajari itu banyak menantang orang-orang untuk mau membuka akal pikirannya. Sampai ada satu ayat nama Al-Quran ini yang berisikan nama Al-Quran yaitu Basair. Artinya membuka pola pikir, menerangi pemikiran, wawasan, dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah kitab doktrin nih. Tapi sebenarnya sebelum saya ke Pujon ya, pola pikirnya udah NU udah paling ini deh pokoknya gitu kan. Kan ada kelas di pesantren dulu kajian namanya kitab Aswaja ya. Kajian Aswaja ala Nahdlatul Ulama gitu ya. Itu walaupun nanti konsep definisi Aswaja di teman-teman Salafi juga ada. Di Muhammadiyah juga ada. Di Muhammadiyah juga Muhammadiyahan. Ya. Cuman udah namanya ke Muhammadiyahan. Namanya tanda nama Aswaja ini. Nah, tadi antum sendiri kan merasakan. Dulu kita debat biasa, nggak ada doktrin sesat tuh nggak ada. Nah, memang ini ada propaganda sih ya. Ada propaganda yang saya tangkap tuh ada propaganda, ada konspirasi untuk orang itu ketika sudah nggak memiliki atau di benaknya tidak terdapat hujah untuk bisa melawan argumentasinya, pembusukan yang ada. Nah, ini kan definisi pembusukan ini kan konsep pemikiran pembusukan ini kan bukan dari Islam. Dari komunis, ya kan? Orientalis gitu. Kalau udah nggak bisa berdebat, busukin. Nah, itu sekarang yang berkembang. Nah, itu kan alhamdulillah ketika saya dari Pujon berangkat ke Hadramaut, ya, dengan segala kelebihan dan kemuliaan, kehormatan di atas kepala saya, guru-guru saya ini yang mulia. Saya memiliki 2 guru di satu pesantren, Ribat Tarim, yang satu Al-Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri. Ini orang yang menginspirasi saya juga. Yang kedua Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, adiknya. Cara berpikir juga berbeda. Oh, di adik kakak nih. Adik kakak ini. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri ini yang mengajarkan saya keterbukaan. Jadi alhamdulillah saya dari Pujon ketemu Al-Habib Hasan. Kalau Al-Habib Salim masih konsepnya doktrin, tanda kutip ya, doktrinisme gitu ya. Seperti dulu di Langitan. Jadi ada bahasa harus dan kudu, mesti, dan ini yang benar. Nah, Al-Habib Hasan Syatri itu enggak. Habib Hasan itu mengajarkan keterbukaan. Keterbukaan itu kita belajar dari manapun. Dari manapun. Enggak ada doktrin harus satu guru saja. Itu Habib Hasan Syatri mengajarkan saya hal itu. Karena saya kebetulan juga pernah tinggal di rumah beliau. Setelah saya berkeluarga, disuruh sementara belum dapat rumah kontrakan, di Tarim di rumah beliau dulu. Tapi karena harismanya saya kurang jadi takut tuh ya kalau orang segan gitu ya, segan dengan beliau. Tapi beliau yang mengajarkan saya menanamkan pemikiran. Sampai tanda kutip satu contoh nih, masalah fikih ya. Dulu di pesantren kita di Langitan pemahaman, kalau nggak saya katakan doktrin ya, pemahaman tentang wujubul mualah dalam sholatul jam'i, jamak. Jadi artinya assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh kita ngobrol dulu langsung qomat lagi sholat yang berikutnya kan gitu. Nah, di Habib Hasan Syatri saya diperkenalkan bahwa itu pemikiran bukan pemikiran Al-Imam Syafi'i. Padahal dulu kita di pondok NU ini ya, itulah mazhab Syafi'i. Ya. Di Habib Hasan itu bukan pemikiran Al-Imam Syafi'i. Itu pemikiran para Syafi'iyah
murid-murid Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sendiri membolehkan. Lalu habis itu beliau ajak diskusi tentang mana referensinya. Tapi artinya beliau menanamkan itu. Itu tidak. Al-Imam Syafi'i sampai membolehkan orang setelah sholat, berzikir, berdoa, pulang ke rumah baru melanjutkan juga masih bisa. Oh gitu ya. Kok jauh banget gitu kan ya? Oh iya. Beda kita banget itu. Praktek biasanya kan. Kita nggak bisa. Nggak boleh dulu langsung. Tapi ngomongnya nggak boleh. Iya. Assalamualaikum, komat, gitu kan? Sampai bahasan di dalam bahasa ngomong komat aja nggak boleh. Komat, itu udah batalin jamak begitu. Subhanallah. Nah, sama Habib Hasan diperkenalkan pemikiran-pemikiran yang luas seperti itu. Dan beliau mengajarkan bahwa sekalipun di Tarim ini dengan segala kecintaan kita kota Tarim, adat-adat istiadatnya yang begitu rapi, begitu syar'i, kata Habib Hasan, selama ini bukan pakem Al-Quran yang mengharuskan itu, jangan juga kita pulang ke rumah harus membawa adat sini. Artinya harus pakai cadar atau punya istri. Kata Habib Hasan, mendakwahkan orang bukan untuk pakai cadar. Beliau bilang, mendakwahkan orang adalah wajib menutup aurat. Ketika seorang sudah menutup rambutnya, walaupun sebagian tubuh masih ada terbuka, artinya asal terbuka lalu kita dakwahkan mau menutup sebahagian tubuhnya, lalu mengerjakan hal-hal yang wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara maklum bid-din bid-darurah, itu sudah cukup khair kabir. Satu kebaikan yang begitu besar kata beliau. Bukan orang dipaksa untuk mengikuti adat-adat yang memang secara implisit di Al-Quran tidak ditekankan hal itu. Artinya yang wajib menutup aurat. Tapi kalau mau sempurna pakai cadar, ya habada. Sempurna seperti pakaian-pakaian yang ada di Timur Tengah, di kota Tarim, itu orang-orangnya Masya Allah. Kita bingung perempuan yang mana. Jadi kalau saya ini kan bawa istri nih, karena baru tahu ikut pengajian ibu-ibu. Nah, pulang kita jemput dong sama teman-teman yang Arab nih. Nah, kita orang Indonesia kan walaupun pakai cadar, tapi kan gamisnya ada bordiran. Kalau orang-orang nggak ada kan, tutupan hitam semua. Artinya kita tandanya apa gitu kan. Saya bertanya sama teman-teman di Arab ini, ente gimana bedain istri ente nih? Kan pakaiannya itu semua, sampai seperti itu. Walaupun ada bahasa bercandaan ya, kita tahulah jalan istri kita beda, katanya gitu kan. Nah itu tandanya. Kalau kita kan dengan pakaiannya. Nah, bukan berarti kita harus orang doktrin seperti itu, enggak. Tapi kalau ada akhwat yang mau menutup dengan sempurna, tambahan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih bagus lagi. Ini Al-Habib Hasan Syadzili mengajarkan hal itu. Jumpa dengan Abi Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang imam di kalangan Ahlus Sunnah, bahkan di kalangan ulama Sufiyah, tinggal di markasnya teman-teman Salafi kan. Tapi bagaimana beliau bisa bertoleransi, menyikapi perbedaan seperti itu dari mempelajari bermacam pemikiran. Dan ada lagi pemikiran yang saya dapatkan dari Gurunda Abina Ihya Al-Habib Hasan Syadzili, ketika kita ada ketidakcocokan dalam pandangan dengan satu kelompok, baik sama Muslim ataupun di luar Islam, kita harus baca buku-buku mereka. Jadi jangan hanya dengar cuplikan-cuplikan doang gitu. Contoh misalnya, kita harus sunnah jamaah nih. Pelajari ya. Iya. Lalu kita ada teman lain yang punya pemahaman Salafi, ya, Wahabi, Syiahnya, Ibadiyahnya. Bukan kita antipati, lalu buku mereka haram kita baca. Tidak. Tapi pelajari buku mereka agar kita tahu dari mereka tentang pemikiran mereka. Bukan dengar dari orang nih, atau dengar dari selama Ahlus Sunnah. Itu Ibadiyah begini, itu Wahabi begini, itu Syiah begini. Yang ada, kita nggak bakal bisa jadi pandai, kata beliau. Jadi baca buku mereka. Sampai kita ingin tahu kristenisasi, baca buku-buku Kristen. Pemikiran mereka, konsep mereka. Agar kita bisa mendakwahkan dengan sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Gitu. Ini juga pasti ada pengaruh-pengaruh kan dari, kalau bisa kita katakan itu, para imam mazhab. Betul. Bagaimana imam mazhab itu mereka membuka pemikiran mereka, itu kan juga dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Betul. Ada zaman dulu ada namanya munadharah. Ya, adu argumentasi di panggung di sekarang udah nggak ada kan? Yang ada di medsos aja di serang-serang. Bukan di panggung. Kalau di panggung kan lebih orang ada keterbukaan. Ya kan akan lihat raut mukanya. Di medsos kita nggak tahu. Kalau medsos gambarannya kan hanya bicara di belakang. Hadap-hadapan belum tentu mau. Sedangkan Al-Quran, konsep Al-Quran sendiri itu kan mendakwahkan pertama dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-hikmah tentunya kita pahami secara terjemah, arti hikmah itu kan sistem kendali jiwa. Artinya orang memiliki sistem kendali jiwa, ucapan, tindakan tersistem, terkendali. Ini namanya hikmah. Nah, jika membutuhkan artinya dakwah bil hikmah ini dengan hal, dengan tingkah lakunya,
yang menggambarkan hikmah. Iya. Ketika membutuhkan orasi yang digambarkan oleh Al-Quran mau'idhah, maka menggunakan mau'idhatul juga yang hasanah. Ya kan? Jika diperlukan lagi berjidal, adu argumentasi, fajadilhum billati hiya ahsan. Dalam kaidah ulumul Quran ini, hikmah adalah nama lain dari Al-Quran. Mau'idhah al-hasanah nama lain dari Al-Quran. Kemudian al-ahsan, ahsan ini juga nama lain dari Al-Quran. Jadi artinya mendakwahkan itu mesti dengan konsep Al-Quran. Tadi 3 metode, sumbernya tetap Quran. Juga cuma hikmah juga Al-Quran, Iya. mau'idhah hasanah juga Quran, billati hiya ahsan juga Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ahsana ma unzila ilaihi min rabbih. Apakah ini yang banyak dilupakan oleh para dai ketika mereka menggunakan metode itu, Al-Quran itu agak lupa gitu? Nah, itu masalah itu. Akhirnya hujah-hujah. Oh, udah semua dari mana-mana Pemikiran, mikirin semua. ro'yunya. Pemikirannya, akhirnya ada mengutip sana sini yang Iya. bukan sumbernya dari Al-Quran. Padahal ini kan konsep dakwah Nabi, dakwah risalah Allah yang dipilih orang bernama Muhammad bin Abdullah untuk menyampaikan di akhir zaman ini, semua dirangkum dalam Al-Quran. Artinya konsep dakwah itu mestinya semua kembali kepada Al-Quran. Nah, Ustadz, karena tadi kan ada beberapa pengalaman bertemu dengan tokoh mondok di beberapa tempat. Kondisi saat ini, Ustadz, ketika ada satu keterangan, dalil gitu ya, atau tafsiran ayat, ada beberapa kelompok yang melihat, saya tergantung dari disohikan oleh siapa nih. Kalau sudah disohikan oleh ini, saya yakin ini benar. Baik. Tapi kalau tidak disohikan oleh ini, oh ini tidak. Nggak Nah, pakai. fenomena ini kenapa sih? Kita kan juga umat Islam harus paham sebenarnya matan riwayat dalam sebuah keterangan dalil itu bagaimana. Ya, kalau boleh saya kerucutkan kepada satu muara. Ya. Bahwa penyebabnya adalah jauhnya umat, baik level awam, level terpelajar, dari Quran dan konsep Quran. Oh. Kan Quran ini kan sebuah buku panduan ya. Iya. Ada modul di situ, ada konsep, ada manhaj, semua ada di Al-Quran. Iya. Ini yang saya perhatikan, makanya saya terus terang ini makanya senang dengan Radio Rasil ini pada awalnya, karena memang saya mendengar di sini banyak mengajak orang untuk kembali mendalami Al-Quran, mengenal Al-Quran, sehingga tanda kutip ya, kalau saya dengar awal dulu dari pendengar Rasil nih, ini radio apa sih awalnya nih? Sebenarnya gitu. Ada yang Quran, ada yang maaf muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, artinya Salafi ya. Kalau nggak salah siapa namanya, Syekh Umar Rashid ya, yang 8 tahun mengaji kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kemudian ada yang tanda kutip lah pemikirannya ke arah apa namanya, walaupun orang isu ya, cuman saya dari pemikiran saya bisa, karena alhamdulillah mempelajari bermacam pemikiran. Oh, ini mengarah kepada konsep Ahlul Bait. Ada yang bukan Ahlul Bait lagi, udah arahnya kepada Taifiyah, kelompok ke arahnya tasyayu'nya. Ada, saya dengar di Rasil tuh. Ini ada apa ini? Gitu kan ya. Lalu syiarnya kan untuk Islam yang satu. Penasaran dengerin ya. Ada model gaya Jawa. Kita belajar di Jawa ya. Siapa itu? Ustaz Sanusi, Ustaz Jazuli Khalil ya. Oh, ini kan Jawa banget gayanya nih gitu kan ya. Ala Jawa bener gitu. Sampai lihat pas sudah ada TV-TV-nya itu kita lihat, waduh, sampai bawa kitabnya udah kayak di pondok pesantren Jawa deh. Oh, macam-macam ini. Ada yang modelnya Irsyadi, ya kan? Ada dari teman-teman Al-Fatah dengan pemikiran konsep kepemimpinan. Wah, ini unik juga nih radio gitu kan. Tapi karena kita alhamdulillahnya tadi itu ya, konsep-konsep yang ditanamkan oleh guru-guru mulia kami ini. Oh iya ya, ini rupanya lalu lihat nih founder siapa? Oh, Ustaz Hussein. Beliau yang menaungi semua pemikiran nih dengan konsep Qur'annya. Dan memang saya pelajari ulumul Qur'an ya, di seputar mendalami ulumul Qur'an itu memang dari sekian banyak konsep menafsirkan atau tanda kutip ya, sebenarnya saya bahasa menafsirkan ini perlu dijelaskan juga oleh banyak ramai orang, karena arti tafsir itu kan membuka satu hal yang samar, sedangkan Al-Quran itu udah gak ada yang samar, semuanya mubayyinah. Tapi mungkin paling tidak itu konsep pendekatan aja, takribi. Jadi memang untuk orang-orang yang mengerti bahasa Quran sudah gak ada yang samar. Tapi untuk orang yang non-Arab, dulu kan bahasa mufasir itu bukan untuk Al-Quran ya. Untuk Al-Quran. Mufasir itu untuk mimpi. Iya, tafsir mimpi lah. Sekarang kok jadi Al-Quran ditafsirin gitu. Untuk apa ditafsirkan? Ya paling tadi itu tanda kutip mungkin pendekatan bahasa saja. Bahwa banyak orang awam yang memerlukan, karena memang bukan orang Arab dan tidak jauh dari lingkungan memahami bahasa Quran, perlulah ada penjelasan, ada penafsiran seperti itu. Nah, sedang dari konsep beberapa tafsir ini, apalagi ada satu kitab nama karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang rektor Azhar zaman dulu dan pemikir Islam. Beliau punya kitab unik namanya Kaifa Nata'amal bil Quran. Konsep bagaimana cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Di situ dijelaskan dengan detail.
Yang muaranya adalah dari Quran surah Al-Furqan ya. Bahwa nanti Rasul akan mengadu kepada Allah bahwa umatnya banyak yang melakukan hijrah. Hijrah bukan kepada Al-Quran, tapi hijrah dari Al-Quran kepada yang lain. Waduh. Nah, itu. Ini bahaya nih. Ada hijrah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hijrah meninggalkan Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, abadikan ucapan Allah ini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhan, nanti Rasul akan mengadu nih. Tuhan, sungguhnya umatku ini, ya, kaumku ini banyak dari mereka yang memperlakukan Al-Quran dengan mahjur, artinya ditinggalkan, diabaikan, kemudian diartikan dengan apa? Memadu Quran dengan yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, tulisan manusia, lalu menghakimi Quran dengan tulisan manusia, yang mungkin dalam bahasa umat Kristiani ini apa namanya pemikiran apa? Hermeneutika. Hermeneutik. Hermeneutika. Digunakan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, itu semua. Jadi kunci tadi ketika ada pertanyaan dari Akhina, Ustadz Angga atau Mas Angga ini, bagaimana pemahaman tentang seputar tidak mau menggunakan apa yang disahihkan oleh seorang fulan, hanya mau menggunakan yang cocok dengan dia. Karena tadi kuncinya, orang banyak jauh dari Al-Quran. Ketika yang namanya mensahihkan satu riwayat, itu kan kata sahih, definisi sahih bagi sebuah riwayat hadis itu kan harus memenuhi 5 kriteria. Yang 3 ini berkaitan dengan mata rantai informasi, yaitu sanadnya, yaitu ittisalus sanad, adlul rawi, kemudian al-dhabtuhu, ya, thiqah atau adilnya perawi, dan ad-dhabit, artinya ketelitian seorang perawi. Ini semua notabene kaitan dengan mata rantai informasi hadis tersebut. Yang 2 kaitan dengan konten. Dan ini yang isinya ini yang paling punya pengaruh di hadapan agama. Karena inilah yang mengatasnamakan seorang pembawa risalah. Nah, sedangkan yang 3 ini notabene, ya, syarat ini bersifat subjektif, tidak objektif. Karena kan orangnya itu person. Karena person yang dibahas. Anda menilai saya nggak sama dengan kakak saya, orang tua saya menilai saya. Ya, Anda bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh saya itu setengah sahih. Ya, karena Anda baru mengenal saya hanya hitungan hari. Dan sedangkan orang tua, kakak, adik yang mengenal kita dari mulai ingusan, dari mulai ngompol-ngompol, menilainya beda. Nah, itu namanya apa? Perkara yang bersifat subjektif. Nah, sedangkan konten ini harus penilaiannya bersifat objektif. Karena apa? Ini mengatasnamakan seorang pembawa risalah Tuhan, dutanya Tuhan. Yang nanti jika ini terbukti tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh beliau ini, maka berarti kan nggak bisa kita katakan ini sebuah hadis yang sahih. Nah, kalau 5 syarat ini sudah dinilai oleh satu orang peneliti hadis dianggap sahih, lalu ada peneliti lain yang menganggap tidak sahih dengan catatan tertentu yang dia miliki, nah berarti tentunya penilaian berbeda. Nanti munculnya di sini ada fanatisme golongan, fanatisme person, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan Al-Quran itu yang mensahihkan segalanya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri kan Allah katakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, musaddiqal ladzi baina yadayhi. Ya kan? Al-Quran itu punya peran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Perannya adalah melegalisasi segala apa yang ada di hadapannya. Artinya mensahihkan apa yang ada di hadapannya. Nah, sekarang terbalik ini. Quran yang disahihkan. Nah, itu menuju kepada Al-Quran sebagai kitab yang mensahihkan semuanya. Itu gimana kalau sekarang nih Ustadz, dengan sudah metodenya munculnya, maksudnya dengan sudah munculnya dengan banyaknya pemikiran latar belakang golongan kelompok mazhab gitu ya. Iya. Makanya dikatakan mereka tidak akan bisa bersatu. Baik. Nah, ini pola pikir tidak akan bisa bersatu sebenarnya juga bukan pola pikir Islam. Karena Al-Quran itu datang untuk menyatukan. Namanya Quran sendiri, Quran itu diambil dari 2 akar kata. Yang pertama kata qoro'a. Qoro'a yaqra'u qur'un, qira'atun, qur'un atau qira'ah. Artinya apa sih? Arti qur'u itu menyatukan. Menghimpun. Menyatukan. Iya. Jadi maknanya Al-Quran itu punya karakter dasarnya menyatukan perbedaan. Cuma ingat, mau tidak orang disatukan? Itu pertanyaannya. Ya kan? Ya. Disatukan oleh apa? Bukan disatukan oleh seorang ustadz, kiai, habib, syekh, maulana, tidak. Bukan. Dengan Al-Quran. Jadi si ustadz yang punya pemikiran berbeda dengan ustadz lain, bawa masing-masing pemikiran itu ke hadapan Al-Quran.
Jika Al-Quran melegalisir, berarti ya itu yang benar. Dan kedua-duanya harus wajib menerima dengan apa yang dilegalkan oleh Al-Quran. Nah, ini tadi saya bilang, muaranya satu sebenarnya Ustaz Angga, bahwa sekarang orang sudah banyak yang tidak dekat dengan Al-Quran. Ini yang jadi masalah. Nggak mau mendekat pada Al-Quran. Nah, makanya salah satu misinya Rasil itu kan membumikan Al-Quran kepada umat gitu. Itulah. Nah, kalau ada misi media seperti itu menurut Ustaz gimana? Ya, awalnya ya mungkin nggak sih? Itu. Mungkin nggak sih? Itu pertanyaannya. Bukan saya nggak katakan nggak mungkin, karena alhamdulillah sudah banyak pemikiran yang saya dapat dari para guru ya. Itu kan. Jadi sebenarnya mungkin, asalkan setiap kelompok atau individu orang yang punya pemikiran berbeda dengan yang lainnya, satu yang dengan yang berbeda, itu bawa masing-masing perbedaan itu ke hadapan Al-Quran. Kita dengarkan apa yang Al-Quran katakan kepada kita berdua yang berbeda. Kelompok A, Ahlus Sunnah dengan Wal Jamaah. Ada Ahlus Sunnah, ada Wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah Wal Jamaah aja. Ada Wal Jamaahnya kan? Ada Ahlus Sunnah kan? Ada Ahlus Sunnah dan Wal Jamaah. Ada yang Ahlus Syiah Wal Jamaah. Itu bawa masing-masing perbedaan itu ke hadapan Al-Quran. Dengarkan apa yang Al-Quran katakan versi Quran. Bukan dengarkan Al-Quran versi kelompokmu atau antara kita berdua yang berbeda itu. Itu loh. Minimal dari apa? Pendekatan yang saya pahami, termasuk yang di Rasil ini diangkat oleh gurunda kita, Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, pendekatannya adalah tahlilul lafzi. Pendekatan dengan menguraikan setiap lafaz Quran. Karena lafaz Quran ini kan semuanya Arabi. Maka kita harus cari akarnya. Satu contoh nih, dalam Al-Quran ada firman Allah di seputar kasus rumah tangga. Ya kan, kalau ada kita melihat istri kita mulai ada nusuzan, fadribuhunna. Ada kata di situ fadrib. Kalau kita dari dulu cuma tahu terjemahnya pukul. Iya, terjemahnya. Berarti ada kasus apa-apa bini kita pukul, KDRT dong. Apakah Al-Quran seperti itu? Rupanya tidak. Nah, pendekatan melalui tahlilul lafzi, uraian lafaz Quran ini, caranya bagaimana? Kita kumpulkan kata doroba, yadribu, fadrib dalam Al-Quran yang terulang sekian kali, kita akan temukan. Rupanya artinya bukan hanya memukul. Tuh. Makanya ada dari apa? Nah, makanya ada i'rab. Kayak gitu. Satu contoh gitu contohnya. Tadi Quran. Satu contoh masalah Qur'u tadi, Qur'u. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi walladzina yatawaffawna, ya, wallati atau perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa masa iddahnya? Ada salah satu quru. Nah, 3 quru. Lalu ulama setiap mazhab punya pandangan berbeda. Quru ini katanya haid. Kemudian haid. Jadi 3 kali haid. 3 kali haid. Ada yang mengatakan quru itu suci. Ya, 3 kali suci. 3 suci. Lalu bagaimana ini? Ribut dah satu mazhab. Belum lagi nanti pengikut yang fanatik ini, yang benar ini, ada hadis begini, macam-macam tambah-tambahan. Nah, rupanya Al-Quran begitu indah menyampaikannya. Quru itu gabungan. Kan tadi arti quru kan apa? Menyatukan, menggabungkan, menghimpun. Himpunan, gabungan antara haid dengan suci. Bukan 3 sucian, bukan 3 haid, tapi 3 haid dan suci. Terjemah mudahnya 3 bulan ketemu dah tuh. Iya, ketemu. Dengan apa tadi? Konsep tahlilul lafzi, uraian lafaz Al-Quran tadi. Itu ya, itu banyak contoh-contoh banyak. Tapi sayang nih kita udah terbatas waktu nih. Begitu ya, baik, insyaallah taala. Subhanallah. Insyaallah Ustaz, sebenarnya tadi ya pemikiran dan pemahaman seperti itu perlu disuarakan kepada umat. Betul. Insyaallah nanti di siaran-siaran jadwal Ustaz nih. Insyaallah. Salah satunya nggak Ustaz ya? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ada jadwal kitabnya Hadratus Syekh ya. Hadratus Syekh. Kenapa sih saya pilih kitab itu? Nah, tadi saya pengen bahas itu, cuma karena dikit deh. Udah terbatas. Coba dikit, karena memang biar orang-orang NU, kita yang dari kecil pola pikirnya di kalangan NU ini mengerti tulisan langsung beliau. Tapi kan bukan buat orang NU aja kali, Ustaz. Betul, bukan. Artian berkhusus orang NU nih. Jangan ngaku NU, tapi nggak tahu pemikiran pendiri NU. Padahal pemikiran itu penting. Penting. Semua tertuang dengan tulisannya. Tanda kutip ya. Al-Quran itu apa sih? Itu kan refleksi, tanda kutip, pemikiran Allah dan iradahnya. Kalau mau kenal Allah Ta'ala, dengan segala pemikirannya, kehendaknya, kemauannya, Al-Quran. Begitu juga mau kenal dengan Syekh Hasyim Asy'ari, baca buku-bukunya. Nah, gitu, insya Allah. Begitulah. Nah, Ustaz, sebagai penutup ya. Baik. Ini dalam pandangan seorang Ustadz Fawaz tuh dengan wabah ini yang terjadi di tengah-tengah umat,
pas banget di bulan Ramadan. Bahkan ada kekhawatiran kita Idul Fitri aja nih nggak sholat Id bareng-bareng seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, di beberapa tempat, walaupun di zona hijau itu masih bisa. Ustadz melihat, apakah syiar Islam ini dengan wabah ini tuh memang padam? Atau sebenarnya kita masih bisa jaga syiar Islam nih, gitu, di masjidnya, di rumahnya, di mana-mana gitu ya. Sebagai penutup Pak Ustadz. Baik. Bismillah, seputar corona, kalau buat saya adalah bagian dari cara Allah memberikan keberkahan untuk umat. Berapa banyak kalau kita bahas nggak ada habisnya deh. Yang paling pertama dan utama menurut saya adalah konsep ketauhidan kita kepada Allah. Allah tabaraka ta'ala zat yang wajibul wujud. Tapi kan secara kasat mata kita yang terbatas, bentuk Allah kita nggak bisa lihat. Begitu malaikat makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, juga bentuknya nggak kita lihat. Sebagaimana udara juga kita nggak bisa lihat, ada bisa kita rasa. Corona juga kan barang nggak kelihatan. Ya. Lalu pelajaran keimanan, ketauhidan di sini yang Allah ingin sampaikan minimal buat kita adalah bagaimana menyikapi corona dengan keimanan. Kalau corona itu satu hal yang tidak tampak, sebagaimana malaikat yang tidak tampak. Padahal malaikat nih dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd disebutkan punya peran tugas dengan perintah Allah Ta'ala menjaga manusia. Setiap hari. Dan itu setiap manusia. Setiap manusia. Lahu mu'aqibatun. Ya, ada malaikat yang silih berganti bertugas untuk apa sih? Yahfadzunahu min amrillah. Menjaga mereka dengan perintah Allah. Jadi kita di sekitarnya ada malaikat yang menjaga kita. Karena corona juga makhluk Allah Ta'ala. Virus kan satu hal yang bisa hidup kan nggak akan bisa berfungsi. Baik memberi efek manfaat maupun madarat atas izin Allah. Ya kita minta sama Allah Ta'ala melalui penjaga-penjaga kita, lindungi kita, proteklah kita dari si corona, agar corona nggak mengganggu kita. Kita mau tenang ibadah. Dan kedua hikmahnya, Allah inginkan kita belajar untuk ambil pelajaran dari corona ini. Lihat, dengan kurangnya aktivitas pengrusakan alam, ya, lapisan ozon kembali bagus, udara semakin bersih, gas emisi berkurang karena jalan yang keluar. Artinya corona ini banyak hikmah dan keberkahan yang Allah turunkan untuk pelajaran. Ya, belum lagi lepas nanti ada sejarah bahwa ini berlaku setiap 100 tahun sekali dan seterusnya lah. Intinya sini ada sebuah pelajaran bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita ini adalah khalifahnya Allah di atas permukaan bumi. Artinya kita ini PLT-nya Allah, petugas yang ditunjuk oleh Allah untuk merawat kelestarian dan keharmonian alam semesta raya yang kita tempati ini. Tapi kita faktanya manusia hanya menjadi perusak. Nah, lewat corona ini Allah paksa kita untuk imsak, menahan diri, ya kan, dari bermacam hal, tidak lain agar bumi juga punya jatah untuk dia refresh kembali. Caranya dipaksa dengan adanya corona. Terlepas ada propaganda, konspirasi, yang penting kita ambil pelajarannya aja. Ya walaupun memang kita tanda kutip ya, adalah ini kecurigaan bahwa ada konspirasi untuk memadamkan syiar-syiar agama. Dan alhamdulillah karena di kawasan kami zona hijau sesuai fatwa MUI. Zona hijau Jumatan tidak boleh tidak dilarang untuk diadakan. Alhamdulillah kita mengadakan Jumatan, masjid tetap kita ramaikan. Tidak lain kita mengadu ke rumah Allah, minta kepadanya, ya Rob, ini ujian sampai kapan akan berakhir? Mungkin kami kuat, ya, tapi banyak saudara kami yang tidak mampu. Nah ini kita bermohon pada Allah Ta'ala agar Allah segera angkat ini. Kalau ini ujian merupakan pecut dari Allah Ta'ala, sudah ya Rob, cukup. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita semua kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu aja cara kita menyikapinya. Subhanallah, terima kasih banyak Ustadz. Gitu ya, ini obrolannya sangat bermanfaat gitu ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang istilahnya itu pencerahan lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Dan juga semoga seluruh keluarga dan juga komplek di Masjid Nurul Yakin ya, dan juga di ma'hadnya. Kalau bahasa orang orang Hadramaut, ini kawasannya namanya Hautah Musannifiyah. Artinya apa tuh, Ustaz? Kalau dulu kan namanya kampung tuh ada bentengnya ya. Nah, ini bentengnya kawasan ini namanya Benteng Al-Musannif. Artinya kawasannya masih zona hijau lah. Insya Allah kalau kita tetap isi dengan kegiatan ibadah bermacam-macam, insya Allah akan Allah jaga terus, insya Allah. Amin. Dan semoga Ustadz terus
memberikan ilmunya di Rasil Ustaz ya. Amin. Mohon doa biar Allah berikan taufik buat saya. Amin. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, bincang sahur spesial kita di kesempatan kali ini bersama Ustadz Pawas Abizawiyah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep di kameramen dan ada juga Rizal Al-Haq di audioman. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.